A few moments later. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul lahirnya kolonialisme. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Donna Deborah Tokotoro. Kolonialisme lahir dengan adanya ambisi besar para negara-negara di Eropa untuk menaklukkan beberapa wilayah yang utamanya untuk mendapatkan sumber daya alam negara tersebut yang kaya akan rempah-rempah. Dan inilah mengapa banyak bangsa-bangsa dari Eropa ingin menjajah Indonesia karena Indonesia sendiri kaya akan rempah-rempah alam. Pada abad ke-15 sampai abad ke-16, bangsa-bangsa di Eropa rela melakukan ekspedisi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk mendapatkan rempah-rempah dari berbagai negara di Asia, terutama dari Indonesia. Hal ini mereka lakukan sangat lumrah, karena rempah-rempah sangat jarang ditemui di Eropa, yaitu di pasaran perdagangan. Tetapi, pada awalnya, Asia dan Eropa melakukan perdagangan yang damai. Tetapi, pada suatu hari, ada suatu kejadian yang membuat bangsa Eropa harus rela melakukan perjalanan besar untuk mendapatkan secuil rempah-rempah. Bagaimana perjalanannya dimulai? Simak video berikut ini. A few moments later. Pada awalnya, perdagangan Eropa dan juga Asia dilakukan dengan melalui suatu kota yang sangat istimewa yang bernama Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota yang berada di wilayah Kekaisaran Romawi. Konstantinopel adalah suatu perbatasan yang harus dilewati dari Asia ke Eropa, begitu juga sebaliknya. Jadi, istilahnya, kalau kalian tinggal di Eropa dan ingin mengekstrak teh dari India, teh dari India itu harus melewati Konstantinopel terlebih dahulu untuk sampai ke Eropa. Jadi, Konstantinopel ini merupakan wilayah yang sangat istimewa di kalangan masa perdagangan dunia pada masa itu. Tetapi, pada suatu hari, Konstantinopel runtuh setelah 8 pekan dijajah atau dikepung oleh Turki Ottoman yang dipimpin oleh Muhammad. Hal ini mereka lakukan untuk menaklukkan wilayah perdagangan yang kaya akan rempah-rempah. Sejak jatuhnya Konstantinopel, distribusi perdagangan ke Eropa menjadi tertutup. Jadi, orang-orang Eropa yang menginginkan rempah-rempah tidak bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Hasilnya, harga rempah-rempah melambung tinggi. Pada abad ke-15 atau antara abad ke-16, bangsa-bangsa di Eropa rela melakukan perjalanan ekspedisi berbulan-bulan bahkan sampai bertahun hanya untuk mendapatkan secuil rempah-rempah. Mengapa demikian? Karena di bangsa Eropa sendiri sangat minim ditemukan rempah-rempah. Alhasil, bangsa-bangsa di Eropa harus rela melakukan perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan rempah-rempah yang banyak berada di sekitaran Asia, terlebih lagi di Indonesia. Alhasil, inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia banyak dijajah oleh bangsa-bangsa dari benua Eropa. Tetapi, dari luasnya dunia ini, mengapa mereka harus memilih Nusantara dan bukan negara-negara yang lain? Pada awalnya, negara-negara yang berekspedisi untuk menaklukkan Asia dan rempah-rempah mereka juga memang tidak menargetkan Indonesia sebagai target utama karena mereka mengetahui bahwa negara-negara di Asia memang kaya akan rempah-rempah. Jadi, mereka berekspedisi dari satu negara ke negara lain sampai ada salah satu negara yang berhasil menaklukkan Indonesia sendiri yang mengetahui bahwa di Indonesia memang banyak rempah-rempah, yaitu Portugis. Perjalanan ekspedisi memakan waktu yang sangat lama, jadi para kapten ekspedisi akan menyiapkan beberapa kru yang siap mati. Mengapa demikian? Karena perjalanan ini sangat berbahaya. Para kapten juga akan menyiapkan bahan makanan dan juga peralatan yang sangat penting untuk mereka pakai. Dan juga, para kapten akan menyiapkan kompas, di mana pada saat itu sangat diperlukan untuk mengetahui arah mata angin. Negara pertama yang muncul di Indonesia adalah Portugis. Mereka sampai di dataran India pada awal Juli 1511. Dan 1 bulan kemudian mereka tiba di Malaka, belok dikit tuh dari Sumatera. Negara yang pertama sekali tiba di Indonesia adalah negara Portugis.
Pada awalnya, negara Portugis tiba di Maluku dan mendapatkan banyak sekali rempah-rempah. Alhasil, mereka pulang dengan cepat dan menyebarkan rempah-rempah itu di negara mereka. Tetapi, melihat itu, banyak negara-negara dari Eropa merasa cemburu dan iri. Dan akhirnya, mereka mencari tahu dari mana bangsa Portugis ini mendapatkan banyak sekali rempah-rempah. Setelah menyelidikinya, mereka mengetahui bahwa rempah-rempah yang banyak itu mereka dapatkan dari Indonesia. Alhasil, banyak bangsa-bangsa dari Eropa melakukan ekspedisi yang panjang dari lautan hanya untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Inilah awalnya lahirnya kolonialisme. Kolonialisme ini berarti upaya-upaya bangsa-bangsa dari Eropa untuk menaklukkan suatu daerah untuk mendapatkan kekayaan alam mereka, yaitu rempah-rempah. Kolonialisme sendiri berasal dari kata koloni atau yang dalam bahasa Latin artinya pemukiman, dan kolonialisme ini digabungkan yang menjadi arti para bangsa-bangsa yang ingin menaklukkan beberapa wilayah hanya untuk mendapatkan sumber kekayaan alam. Kolonialisme sendiri berhubungan erat dengan imperialisme, yang dimana kolonialisme hanya merujuk kepada pengambilan sumber daya alam dan juga penguasaan wilayah. Tetapi, kalau imperialisme ini lebih merujuk kepada penguasaan politik dan juga penguasaan wilayah-wilayah di negara tersebut, yaitu pemerintahan. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit dari kolonialisme saja. Motif dari kolonialisme sendiri yaitu dari motif ekonomi, motif politik, dan motif agama, yang dimana pada saat itu bangsa-bangsa dari Eropa bukan hanya berniat untuk menjajah dan juga mendapatkan rempah-rempah, tetapi mereka juga menyebarkan agama di Indonesia yang pada saat ini sudah ada 6 agama di Indonesia. Nah, dampak dari kolonialisme sendiri yaitu menyebabkan perubahan sosial, eksploitasi sumber daya, dan ketergantungan ekonomi negara-negara yang dijajah terhadap negara-negara penjajah, yang dimana dampak ini masih terasa hingga kini. A few moments later. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.